Hal yang harus dilakukan saat kangen seseorang. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Mengungkapkan perasaan rindu kepada seseorang kerap membutuhkan keberanian. Terlebih lagi, jika dia bukan lagi milikmu atau seseorang yang sudah pergi jauh dari hidupmu. Namun bagaimana jadinya jika perasaan kangenmu hanya bisa dipendam karena nggak bisa diungkapkan dengan berbagai macam alasan tertentu? Berikut adalah 10 hal yang harus dilakukan saat kangen seseorang. 1. Telepon dia. Telepon dia biar kamu bisa mendengar suaranya. Ketika sedang merasa kangen, mendengar suaranya pun mampu memenuhi perasaan kangen yang kamu rasakan tersebut. Oleh karena itu, nggak perlu gengsi untuk menelponnya lebih dulu. Jika kamu gengsi, maka sampai kapanpun perasaan kangenmu nggak akan terobati. Jadi telepon segera mungkin. Dia yang kamu kangen pun nggak akan risih jika kamu menelponnya. 2. Menulis surat. Menyalurkan rindu lewat surat memang terlihat usang dan ketinggalan zaman. Namun bagi sebagian orang, sensasi yang dirasakan ketika menerima surat dari orang terkasih bisa lebih menyenangkan dibanding menerima telepon atau video call. Di sisi lain, menulis diary mungkin sudah nggak kamu lakukan. Mengingat rata-rata orang dewasa itu merasa tidak aman. Menulis perasaan dan pikiran di buku diary pasti memiliki ketakutan akan dibaca orang lain. Kamu sebetulnya bisa mengeluarkan perasaan dan pikiranmu dengan menuliskannya di email. Emailnya tentu ditujukan ke email sendiri, atau kamu juga bisa membuat email baru khusus untuk hal tersebut. Mungkin terdengar aneh ya, tapi kegiatan tersebut benar-benar bisa membantumu meluapkan pikiran dan perasaanmu tanpa khawatir akan dibaca orang lain. 3. Menyibukkan diri dan pergi bareng teman. Cari kegiatan apa saja agar pikiranmu selalu sibuk. Ikut kegiatan ekstrakurikuler atau bekerja lebih giat dari biasanya. Dengan cara ini, kamu bisa menyingkirkan sejenak rasa rindu dan pikiran tentangnya dari hati serta kepalamu. Galau karena rindu akan segera hilang karena kamu fokus pada hal lain untuk dikerjakan. Jangan menyendiri terus. Pergi keluar dan bermainlah bersama teman-teman. Berbincang-bincang dengan teman sendiri tentu akan membuat senang. Melihat mereka tersenyum dan ikut tertawa bersama mereka akan menghilangkan rasa rindu dalam hatimu sementara waktu ini. 4. Menerima perasaan rindu. Merindukan seseorang kerap menimbulkan perasaan sedih karena sulit untuk mengungkapkannya, apalagi jika orang itu tidak lagi menjadi milikmu. Agar perasaanmu lega, hal yang patut kamu lakukan adalah menerima dan meluapkannya. Jangan memendam rasa sedihmu, menangislah jika perlu. Nikmati rasa kangen itu. Biarkan perasaanmu mengalir, karena ketika kamu mencintai seseorang, kamu akan merindukannya, bukan? Lewati masa-masa rindumu dengan penuh cinta untuknya. Rindu nggak selamanya menyakitkan kok, selama kamu dapat menjalankannya dengan kegiatan positif. Salah satu kegiatan positif terbaik untuk mengisi waktu adalah meningkatkan kualitas diri. 5. Jujur dan jadwalkan waktu untuk bertemu. Daripada memendam terus perasaan kangenmu, lebih baik jujur padanya bahwa kamu saat ini sedang merindukan dia. Pasalnya jika kamu hanya memendam perasaan kangenmu itu, malahan kamu akan tersiksa sendiri. Utarakan dengan jujur, dan jika dia mengerti, maka dia pun akan mengusahakan untuk bertemu denganmu. Jangan diam saja. Jika memang kamu sudah sangat kangen, lakukanlah usaha dengan cara menjadwalkan waktu bertemu dengannya. Namun sebelum itu diskusikanlah terlebih dahulu dengannya kapan waktu yang tepat untuk kalian bertemu. Jika sudah begitu, maka akan mudah bagimu untuk bertemu dengannya dan kamu tinggal bersabar saja. 6. Mengenang kebersamaan dengannya. Meski nggak mengobati secara keseluruhan, tapi dengan kamu mengenang kebersamaan dengannya, maka tanpa sadar sedikit demi sedikit, rasa kangenmu bisa terobati. Kamu mengenang dengan memandang foto kalian berdua atau video-video yang pernah kalian buat saat bertemu dulu. Bahkan jika kamu benar-benar ingin bertemu dengannya, maka rencanakan untuk bisa mengunjunginya suatu saat nanti. 7. Nonton dan main game bareng. Rindu menonton film di bioskop bareng si dia? Kamu bisa mencoba aktivitas nonton bareng lewat aplikasi tatap muka atau aplikasi streaming video sambil menyaksikan film tertentu dari kamar masing-masing. Jangan lupa cemilannya ya. Konsep yang sama juga bisa kamu terapkan dengan bermain game online bareng. Kamu bisa berteriak, tertawa, dan seru-seruan bersama dia seolah-olah berada di ruangan yang sama. 8. Ikut les atau kursus keterampilan.
Mengikuti les dan kursus tentu akan menambah keterampilanmu. Banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dari mengikuti kegiatan tersebut. Selain keterampilanmu bertambah, kamu juga akan punya banyak kesempatan bertemu orang baru. Memang kadang bingung, ingin ikut kegiatan les atau kursus apa? Langkah awalnya, kamu bisa mulai mencari jenis kursus sesuai hobimu atau minatmu. 9. Jauhi lagu dan film galau. Memang kalau sedih bawaannya mau mendengarkan lagu-lagu mellow atau film drama beruraikan air mata. Jika kamu terhanyut dalam perasaan tersebut, sebaiknya hindari lagu dan film galau. Dengarkan lagu gembira dan tontonlah film yang membuatmu tertawa. Bawalah kesenangan untuk dirimu sendiri. 10. Berdoa. Jika segala cara telah kamu lakukan untuk mengobati rasa kangenmu terhadapnya, maka sekarang cara terakhir yang bisa kamu lakukan adalah berdoa. Mintalah pada Tuhan untuk mempertemukanmu dengan Dia yang kamu kangen. Setelah itu, percayalah cepat atau lambat kamu pasti bisa bertemu dengannya dengan cara yang gak terduga. Oke sobat, itulah tadi 10 hal yang harus dilakukan saat kangen seseorang. Perasaan rindu bisa muncul ketika kamu merasa kesepian sehingga butuh melakukan suatu hal yang dapat mengusir rasa sepi tersebut. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.